Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. La hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi azwaji wa dzurriyyati ahli baitihi radhiyallahu anhum ajma'in. Syahidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam Ramadan, malam yang kelima, kita semua masih diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan karunia Allah berupa nikmat sehat ini, dan kita akan berdoa terus, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita semua, kemampuan kita semua untuk menyelesaikan ibadah puasa Ramadan beserta apa-apa yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan, sesuai dengan niat kita yang dipandu oleh para guru mulia kita. Niat sebagaimana niatnya baginda Nabi, niat sebagaimana niatnya salafun shalihun dari ahli bait Nabi, dan juga dari para masyayikh semuanya. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saatnya nanti kita semua akan dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik untuk kita semua. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang paling istimewa buat kita semua. Kita semua akan dipertemukan dengan malam seribu bulan, dan kita semua akan mendapatkan sirnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kekhususan untuk umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa anwari wa asrarihi wa yumitana bimadadihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Yang ketiga ini fan atau bidang. Yang ketiga yaitu tasmiyatut ta'at bi asma'a munaffarah. Jadi salah satu strateginya syaitan dan teman-temannya dan bala tentaranya supaya mampu menjerumuskan kita semua adalah memberi nama perbuatan taat atau ibadah dengan nama yang menakutkan, dengan nama yang mengerikan. Jadi kalau seseorang mendengar itu tidak akan berbuat, tapi malah justru akan lari, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal haqqa takunu alaihi mashatun min nurin wa ta'luhu asyraqatun. Jadi sesungguhnya sesuatu yang hak itu ada, membekas
terlihat, bahkan ada sinar yang memancar dari sesuatu yang hak tersebut. Ada sinar yang memancar dan juga wadha'atun. Falau dhalla kama huwa duna tashwihin au taqbihin latahafatat ilaihin nufus. Maka seandainya sesuatu yang hak itu ditampilkan dengan tanpa dirubah, dengan tanpa dijelekkan, dengan tanpa disamarkan, maka setiap hati akan tertarik. Setiap hati akan tertarik seperti itu. Secara otomatis hak, sesuatu yang hak itu ada nur, ada pancaran sinar yang memancar. Jadi siapapun umat baginda Rasul Muhammad SAW bisa merasakan bahwa sesuatu yang hak itu ada nurnya, ada sirnya. Dan seandainya itu tidak disamarkan, tidak ditutupi, tidak dirubah, bahkan tidak dikemas dengan bentuk yang jelek, yang menakutkan, itu secara otomatis itu hati itu akan tertarik. Hati umat baginda Rasul Muhammad SAW itu akan tertarik, itu pasti seperti itu. Cuma kenapa terus akhirnya banyak meninggalkan yang hak? Yaitu tadi, karena strateginya setan itu tasmiyatut ta'at bi asma munafarah. Strateginya setan itu adalah memberikan nama yang diperdengarkan di telinga itu menakutkan atau mengerikan. Bukan cuma hati yang akan tertarik kemudian mengerumuni, wa azghat ilaihil asma' wa rakanat ilaihil qulub. Walidha kana daurus syaitan al-awwal huwa taqbih suratil haq. Jadi telinga pun akan dengan sendirinya mendengarkan. Al-Quran dibaca, apalagi Al-Quran itu Masya Allah, ya luar biasa. Satu-satunya bacaan yang bacaannya saja menjadi ibadah, mendengarkannya juga ibadah adalah Al-Quran. Iya, maka di situ syaitan itu berusaha supaya Quran itu menjadi asing untuk kita, sehingga maning-maning nyetel kowe. Ketika ada temen yang nyetel HP-nya murotal, kuna temen, itu seperti itu. Maka akan lari, hati akan lari, kuping tidak mau mendengarkan. Nah, padahal ini kalau tidak disamarkan seperti itu oleh syaitan, maka siapapun hati umat baginda Rasul Muhammad SAW maka pasti akan rindu, akan suka mendengarkannya, juga akan tenang hatinya seperti itu. Jadi walidha kana dauru syaitan al-awwal huwa taqbih suratil haq. Maka dari itu yang pertama dilakukan tahapan awalnya oleh syaitan itu adalah menjelekkan bentuk, menjelekkan supaya dipandang itu tidak disukai, apapun itu sesuatu yang hak. Dijelekkan, dikemas dengan kemasan yang kurang menarik seperti itu. Wa tasmiyatuhu bi asma'a munafarah, dan kemudian bahkan dikasih nama dengan nama-nama yang munafarah itu nyengitaken cara bahasa kita itu. Ngrungoknane wis sengit. Fa huwallazi auha ila awliyaihi min kufari Madyan ayyaqulu linnas la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. Maka sebagaimana syaitan pada zaman rasulnya atau utusannya Allah itu Nabi Syu'aib, ini mbahnya, ketuanya atau iblisnya itu menyampaikan kepada bawahannya itu seperti ini, la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun, gitu. Nabi Syu'aib itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang pada saat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini syaitan, iblis itu dalam rangka mendoktrin anak buahnya, katakanlah kepada umatnya Nabi Syu'aib semua, katakan seperti ini, la ini taba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. Jadi bahasanya kabeh ya gue, bahasanya kabeh ya gue.
Sekarang yang terjadi sama. Seperti imam besar Habibana, coba yang disampaikan kepada kita, oh kaita ya. Iya, itu bahasa yang paling rendahnya itu kadrun wis lah kayak gitu ya. Yang lebih dari itu, wah masya Allah wis ya. Itu supaya apa? Supaya kita benci, supaya kita benci. Tapi kalau orang-orang yang ahli hak, insya Allah tidak bisa, karena akan bisa membedakan kebenaran seperti itu. Persis seperti ini. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai terus akhirnya sampai Nabi yang terakhir yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, itu terus apa namanya, dari umat-umat baginda para nabi dan para utusan itu semuanya ada syaitannya, yang tidak lain tidak bukan adalah keturunan dari iblis yang diusir dari surga. Nah ini sebagaimana yang dialami oleh Nabi Syuaib. Maka anak buah syaitan itu supaya ngompor-ngompori umatnya Nabi Syuaib semua, katakan semuanya pada saat Nabi Syuaib, jangan ikuti Nabi Syuaib. Lah ini taba'tum Syuaiban innakum lakhsun, sampean manut maring Nabi Syuaib kata tukang sihir ya. Dan itu masih mending kepada nabi-nabi yang dulu itu sihir lah apa, angger maring Nabi Muhammad ora kur sihir tok. Orang sihir dong, ya majnun, ya sihir, ya apa-apa, semua sifat-sifat jelek itu ditunjukkan disematkan kepada baginda Nabi untuk orang-orang Quraisy seperti itu. Jadi itu seperti itu. Jadi Nabi Syuaib ini membawa kebenaran, Nabi Syuaib ini hak. Tapi bagaimana supaya umatnya itu benci, bagaimana supaya umatnya itu tidak ikut, bagaimana supaya umatnya itu tidak tertarik, tidak manut, itu setan demikian. Kasih doktrin kepada anak buahnya semua supaya nyebar kepada umat semuanya, ya, supaya mengatakan la ini taba'tum Syuaiban innakum idzal lakhasirun. Jadi jangan ikuti Nabi Syuaib. Kalau begitu kalian semua akan merugi. Kalian semua akan rugi, akan dirugikan kalau ikut Nabi Syuaib seperti itu, ya. Wa walladzi auha ilaihi awliya min kufari qaumi fir'aun bitasmiyati Musa wa Harun sahirain. Nah tadi kalau tadi la khosirun itu rugi. Kalian semua kalau ikut penduduk Madian pada saat itu yang nabinya adalah Nabi Syuaib, ya, pada saat itu berarti nabi yang diutus oleh Allah adalah Nabi Syuaib sebagai rasul, nabi dan rasul. Itu dengan kata-kata siapapun yang akan ikut Nabi Syuaib maka akan merugi. Itu kampanye salah setan kepada umatnya Nabi Syuaib seperti itu. Lah kemudian wa huwallazi auha ilaihi awliya min kufari qaumi fir'aun bitasmiyati Musa wa Harun sahirain. Sama seperti yang dikampanyekan oleh setan dan bala tentaranya, ya, kepada umatnya Nabi Musa dan Nabi Harun, yaitu berarti Bani Israel, itu mengatakan Musa dan Harun itu keduanya adalah tukang sihir. Itu seperti itu terus. Ayatnya bagaimana? Qalu in hadzan, itu innya in mukhaffafah, ya, bukan inna. Itu innya in mukhaffafah, maknanya makna nafi di situ. Qalu in hadzani lasahirani yuridani ay yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul muslah wa yadhhaba bi tariqatikumul muslah. Katakan kepada umatnya Nabi Musa, Nabi Harun, ya, karena Nabi Musa itu duet dengan Nabi Harun, dakwahnya, menyampaikan misi risalahnya itu duet dengan Nabi Harun. Maka syaitan dan bala tentaranya itu mengkampanyekan kepada umatnya Nabi Musa dan Nabi Harun, mengatakan jangan percaya kepada dua orang ini. Dua orang ini adalah tukang sihir yang akan mengusir kamu dari negerimu sekarang berada, dari negeri di mana tempat kamu tinggal, ya. Yuridani ayyukhrijakum min ardikum bisihrima, dengan sihirnya nanti kamu akan diusir. Para dai yang menyampaikan risalah, yang menyampaikan sesuatu kebenaran hak dari Allah Subhanahu wa taala, itu bahkan langsung fokus kepada pembawa misinya.
Wa huwa alladhi auha ilaihi awliyaih minal kufar min qaumi 'ad ay yaqulu li nabiyihim Hud alaihi salam inna lanaraka fi safahati wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Nah, ini juga yang diucapkan, maksudnya itu memberikan nama yang supaya orang mendengar itu orang tidak percaya, bahkan orang lari, bahkan orang memusuhi. Itu langsung sebagaimana yang setan dan bala tentaranya itu ya, itu mengkampanyekan juga terhadap kaum Ad. Kaum Ad itu berarti nabi utusannya atau rasulnya bernama Nabi Hud. Itu pun sama. Inna lanaraka fi safahati wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Jadi orang-orang yang didakwai oleh Nabi Hud pada saat itu mengatakan, kami semua itu sungguh melihat kamu itu Nabi Hud itu orang yang dalam kebodohan, dan kami semua itu menyangka bahwa kamu itu adalah tukang bohong. Jadi umatnya langsung nampaninnya kayak gue, didakwai langsung seperti itu. Ya, jadi tidak usah heran ketika di sini sekarang para guru-guru kita juga mendapatkan mendapatkan kejadian yang sama. Ikhwani rahimakumullah. Wa huwa alladhi auha ilaihi ila awliyaihi min kufari Quraisy. Nah ini bitasmiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisahir wal kahin wasyair wal mashhur wal majnun wa ghairiha. Kanjeng Nabi malah akeh pol. Jadi iblis ngajarin kepada anak buahnya, bala tentaranya, supaya mengkampanyekan kepada orang-orang Quraisy semua itu dengan mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah tukang sihir, Rasulullah itu adalah tukang ramal, Rasulullah itu adalah seorang penyair, Rasulullah itu adalah orang yang terkena sihir, bahkan Rasulullah adalah orang yang nun sewu majnun, gila, dan bahkan banyak lagi. Itu disampaikan kepada orang Quraisy. Jadi sebelum menyampaikan dakwahnya itu kampanyenya sudah lebih dulu. Jadi gua karena mau ngomong kayak gini, gua bukan anjong meneh sing arane Muhammad itu sudah dikampanyekan dulu bahwa kalian semua jangan percaya. Dia itu adalah penyair, dia itu adalah tukang ramal dan lain sebagainya. Sudah seperti itu. Ya, minal asma al munaffarah. Ya, akhirnya gimana? Wa qala adh-dhalimuna tattabi'una illa rajulan mashura. Orang-orang zalim pada saat itu ya, yang sudah terkena sihirnya syaitan, yang sudah terkena provokasinya syaitan, menyatakan bahwa ya, kalian semua itu tidak manut, tidak ikut, tidak nurut kepada siapa selain kepada orang yang terkena sihir. Itu mengatakan kepada orang yang sudah manut kepada baginda Rasul, itu dikatakannya bahwa manut maring maring wong sing kena sihir. Cuma walakin Allah tabaraka wa ta'ala nafa kullama nusiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min zawrin wa buhtanin faqala subhanahu fadzakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Tapi Gusti Allah menghilangkan tuduhan itu semua, mensucikan baginda Rasul dari tuduhan itu semua. Itu yang namanya kebohongan, itu yang namanya buhtan, ya, iya, membuat kebohongan sama. Allah mengatakan fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Maka tetaplah kamu terus berdakwah Muhammad, tetaplah kamu mengingatkan, tetaplah kamu memberikan peringatan kepada mereka. Kamu itu bukanlah orang tukang ramal ataupun bukan orang gila. Kamu adalah orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Itu ditangkis langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wa la biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Kemudian Allah mengatakan
mengatakan bahwa Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW itu bukanlah ucapan seorang penyair, tapi tetap saja mereka itu sedikit sekali yang iman kepada baginda Nabi. Dan juga Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Nabi itu bukan perkataan tukang ramal, ya, tapi tetap saja qalilan ma tadzakarun, sedikit sekali mereka yang mengambil sebagai peringatan. Tanzilum mir rabbil alamin. Bahkan Al-Quran itu adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah, Tuhan semesta alam, seperti itu. Jadi Allah mendukung terus, sekalipun orang-orang Quraisy ketika banyak sekali orang yang ikut kepada baginda Rasul Muhammad SAW, orang-orang yang cerdas sudah mulai sadar bahwa sesuatu yang disampaikan oleh baginda Nabi adalah sebuah kebenaran, agama yang hak. Dan kemudian sahabat banyak sekali yang ikut sudah. Maka syaitan pun mengkampanyekan kepada anak buahnya, ya, kampanyekan kepada orang-orang yang belum ikut, jangan sampai pada ikut. Katakan bahwa mereka orang-orang yang sudah ikut baginda Nabi itu adalah orang-orang yang pindah agama. Jadi para sahabat gue jare wong Quraisy kebiyen, wong Quraisy sing wis terprovokasi syaitanir rajim ini, bahwa orang-orang yang sudah ikut baginda Nabi itu pindah agama. Jadi pengasannya agama sing bener kue agama jahiliyah, seperti itu. Jadi itu juga provokasinya setan, seperti itu. Maka orang-orang yang bodoh yang masih ikut secara turun-temurun maka akan percaya. Wa mazala syaitan yasiru fi nafsil khuttati wa bitilkal wasaili hatta zamanina hadza. Ikhwani rahimakumullah. Maka yang namanya syaitan itu tidak akan pernah berhenti, akan terus berjalan dengan rencana-rencana dan dengan perantara-perantara yang seperti tadi itu hatta zamanina hadza, sampai sekarang, bahkan sampai ila yaumil qiyamah. Ya, iya, nanti ada perwakilannya yang paling menghebohkan dunia, yaitu siapa? Dajjal. Itu perwakilan yang paling menghebohkan dunia. Dalam 40 hari bisa mengkafirkan separuh penduduk dunia sing lemah-lemah, ya, iya, sing ditawani randa ya, anak itu sing iya, jadi tawa sing ditawani dewak apa baik, sing dikepengin kan ditawani. Ada pengen apa dek? Kan mestinya jawabnya kan sesuai sing lagi dingin nih kan? Iya. Nanti anak seperti itu. Makanya naudzubillah kita menangi Dajjal. Sampai Kanjeng Nabi bae maring para sahabat wis Dajjal kayak apa? Wis sorosah pengen ketemu Dajjal. Sebab angger ente ketemu Dajjal aku ora bisa jamin ente ora melu. Orang melu, masya Allah. Jadi Dajjal itu setelah mengaku Tuhan baru keluar tulisannya di sini apa? Kafir, seperti itu. Tapi pada saat itu belum. Ente anggar pengen selamat, terus ditunjukkan semua. Apapun yang bergelinjang di hati kita itu bisa diwujudkan oleh Dajjal. Siapa sing orang melu? Siapa sing ora? Naudzubillah min dzalik aja sampai menangi. Insyaallah wong-wong sing dikehendaki apik dan Gusti Allah ora bakal menangi Dajjal. Karena kiamat itu juga terjadi ketika sudah tidak ada satupun di dunia orang yang mengucap Allah, ya. So itu harus rame nemen ya. Cuma yaitu tadi Allah punya kehendak dan Allah punya cara. Jadi dalam sekejapan orang-orang yang baik diambil dulu, itu haknya Allah, seperti itu. Cuma kalau kita menurut apa yang dikembalikan kepada alam ketika masih banyak zikir, masih banyak habib, masih banyak keturunan Kanjeng Nabi, itu berarti masih lama. Cuma yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Habib siapa? Bagil Tuban, ya? Iya, nanti Habib itu nggak ada. Caranya seperti apa Allah menghabiskan para habaib cucu-cucu baginda Rasul di Asyraful Muhabbat sudah ada. Itu caranya terserah Allah, kan seperti itu. Maka ketika sudah tidak ada keturunannya Rasulullah, sudah tidak ada para habaib, ya itu sudah pasti berarti nggak akan lama lagi. Makanya ketika habaib nggak ada, kita nyusul aja, ikut aja gitu.
Ada daripada ketemu Dajjal, ya boleh. Iya. Lah ini sebagai bukti itu seandainya ketidakberadaan atau habisnya habitatnya para habaib nanti itu dengan peperangan, maka pilihannya kita hanya dua, mau jadi pembelanya atau mau jadi pecundangnya, kan seperti itu. Naudzubillah kalau kita jadi pecundangnya seperti itu. Sama pada muaranya nanti terakhirnya juga kita akan ikut jadi prajuritnya Imam Mahdi atau pengikutnya Dajjal. Naudzubillah kan seperti itu, ya. Ya, maka setan tidak mau. Setan itu maunya kita menjadi pengikutnya Dajjal, kan seperti itu. Naudzubillah. Itu akan terus berjalan hatta zamanina hadza, bahkan ila yaumil qiyamah. Fa huwa alladzi auha ila awliyaihi bitasmiyatil mutamassikin bihadyin nabi wal mustannina bisunnatihi bil mutadarrifin wal muta'assibin. Ini yang terjadi sekarang. Syaitan sudah menampakkan diri sekarang ini, ya. Jadi syaitan wasiatkan kepada anak buahnya, katakan kepada orang-orang yang teguh berpegangan kepada baginda Rasul, gue malah diarani bid'ah. Iya apa enggak? Iya. Orang yang malah berpegang teguh di jalan Rasulullah malah dikatakan bid'ah, malah dikatakan menyimpang. Bahkan lebih ekstrim lagi dikatakan syirik. Yo, bayangkan. Kalau sudah dikatakan bid'ah, sudah dikatakan menyimpang, sudah dikatakan syirik, orang dengarkan wedi. Angyur melu kae berarti nyung melu syirik, kok melu bid'ah. Secara otomatis kan. Itu sudah terjadi sekarang. Ya. Bahkan sekarang sudah diwakili oleh teman-teman kita. Dudu setan maning sing provokasi wis. Tapi manusia, karena memang pada akhirnya setan itu ketika kesulitan itu satu-satunya yang termudah adalah menggunakan manusia. Ya, iya. Maka kita akan tahu, ya, iya, akan bertemu dengan orang-orang yang berjidat gosong dan lain sebagainya, yang mengatakan kita itu sudah menyimpang dari sunnah. Bahkan kita dikatakan sebagai orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang fanatik, tapi keluar dari jalurnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini, ya, dan kalau ini akan terjadi terus, maka tidak akan mungkin, tidak akan mustahil terjadi peperangan antar sesama muslim, yang satu membid'ahkan, yang satu menyurahkan. Belum lagi ditambah ada aliran yang namanya Syiah dan lain sebagainya. Ya, Syiah, Rafidhah itu semuanya sudah setan semua, itu sudah perwakilan setan semua. Ya, iya. Masa corona dibilang itu debunya dari makomnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Itu Rafidhah, itu sudah kelas berat itu. Ya, makanya Syiah itu sebetulnya bukan Islam. Syiah itu bukan Islam. Begitu juga Wahabi takfiri itu juga bukan Islam. Lah, pertumpahan darah yang banyak yang terjadi di negara-negara Islam itu siapa sih kalau bukan mereka? Iya. Ya. Lah, ini di Indonesia itu mau dijadikan seperti itu. Ya gitu. Jadi wis gampangane kita orang wis awake dhewek karo kancane dhewek. Wis ana gesekan. Wis ana gesekan, ya. Embu apa setane nang kene apa nang kana, wallahu alam. Tapi mudah-mudahan kita terus di dalam manhaj yang sesuai dengan manhaj para guru, ya, yang sesuai dengan manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, ironisnya orang-orang yang sedang dijadikan setan pun mengakunya demikian. Kan angel loh. Angel, ya boleh. Iya, lah kayak kita orang kan kongkon buktikna ya, durung bisa. Ya, tapi jelas sudah katon bahwa kalau sudah ada bahasa kami Habibun dan lain sebagainya, itu berarti ya sudah diwakili seperti itu. Itu berarti sudah termakan provokasi. Jadi setan apa namanya? Iya, aja melu-melu kaita kami Habibun, kami Arabun, kami ya. Iya, kami NKRI, kami Pancasila, kami Bhinneka Tunggal.
Masya Allah, Allah yahfaduna. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari kerusakan yang fatal seperti itu. Ikhwani rahimakumullah. Kama yusammunal bu'da 'anil ma'asi wa dwaril fisqi wal fujuri inghilaqan wa yusammuna al-hijaba asy-syar'i khaymatan wa yusammuna al-mar'ata allati iltazamat bi amri rabbiha wa jazat fi baitiha raj'iyatan wa mutakhallifatan kullu dzalika min wahyi syaitan ilaihim. Jadi sebagaimana para syaitan-syaitan itu dan juga para wakil-wakilnya itu mengatakan orang yang jauh dari kemaksiatan cara wong grobok kowe metikan bemoh deleng ora doyan apa maning ana urgent apa maning ana wis mbok apa-apa yang metikan bemoh sing nang desane dhewek. Sebagaimana mereka mengatakan orang yang jauh dari kemaksiatan, orang yang jauh dari kefasikan, orang yang jauh dari lacut itu ya lacut ya, iya yang enggak genah gitu. Itu mengatakan bahwa oh kayak tawong terkekang. Orang yang tertekan. Dan juga sebagaimana mereka mengatakan bahwa orang yang berhijab syar'i itu adalah orang yang kemana-mana pakai kemah. Sebagaimana mereka mengatakan bahwa seorang perempuan yang betah di rumah kemudian tidak pernah keluar rumah, tidak mau bergaul dengan yang lain yang bebas, pergaulan yang bebas selain pergaulan sebagaimana taklim, jalsah dan lain sebagainya, itu mengatakan bahwa itu adalah wanita yang mengalami kemunduran dan mengalami ketinggalan zaman. Kullu dzalika min wahyi syaitan ilaihim. Itu semua orang-orang yang mengatakan, paham ya? Jadi orang yang mengatakan bahwa orang yang jauh dari maksiat itu adalah orang yang terkekang. Orang-orang yang mengatakan bahwa yang pakai hijab syar'i adalah orang yang kemana-mana pakai kemah. Atau dengan bahasa lain ada yang mengatakan radikal, ada yang mengatakan intoleran dan sebagainya. Sebagaimana mengatakan orang perempuan yang mematuhi perintah Allah supaya betah di rumah itu sebagai orang yang mengalami kemunduran, orang yang ketinggalan zaman. Itu semua adalah provokasi dari setan. Jadi wong kuwe berarti wis dadi wakile setan seperti itu. Jadi umpamanya ana wong sing ngomong kayak kowe ente sudah ndak usah ragu, dia itu adalah wakilnya bala tentara wis dadi wakilnya setan ya. Jadi dia itu membawa misi dan wahyunya syaitan. Ya, min wahyu syaitan sih. Iya. Jadi seperti kita yang sedang mengikuti wahyunya Kanjeng Nabi para habaib, kami habiban, berarti orang wani. Kecing. Walakin unadi ahlal haq. Tapi ya, unadi ahlal haq la taj'alu hadza yutni min azmikum fatataraja'u an sunnati nabiyikum. Tapi di sini ya aku sampaikan, aku serukan kepada kalian yang menjadi ahli hak, yang mengikuti jalan kebenaran, maka jangan jadikan itu semua tadi provokasi baik langsung dari syaitan ataupun dari wakil-wakilnya syaitan itu menjadi kita itu kemudian terus menjauh, mundur pelan-pelan dan bahkan akhirnya benar-benar jauh dari sunnatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan balizdadu tamassukan, bahkan kalau sudah provokasi sampai semacam itu, sampai sedetail ini, kita harus tambah semangat seperti itu, tambah semangat. Cekelannya kudu malah tambah kencang. Nah, ini ada sebuah syair yang ditunjukkan kepada kita semua dan juga kepada para syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. La talmizuna ya khafafi syadduja bitadarrufin wa tasarru'in wa tashaddudi. Jadi khafafish itu adalah kelelawar.
apa? Kelawar, Betaru. Ya, masih ingat Betaru. Iya. Ya, itu kita supaya mengucapkan, supaya menantang, supaya apa, mengatakan kepada mereka, hei kalian setan-setan yang berkeliaran di waktu malam, ya aslinya itu ya bukan di waktu malam saja, sekarang setan itu siang juga ada. Segampangannya setan yang pada gentayangan. Jangan kalian mengatakan, jangan kalian mendorong aku, ya, supaya aku itu menjadi tatarruf. Tatarruf itu melewati batas. Terus watasarru, dan juga kesusu, watasaddud, dan juga bakhil. Jangan jadikan aku orang-orang seperti itu. La taqdhifuna bisyududi fa innana sirna ala nahjil khalili Muhammadi. Ya. Jangan kalian lemparkan aku, jangan kalian dorong aku. Ya. Apa ini? Bisyududi fa innana. Jangan kalian dorong aku, jangan kalian lempar aku, ya, dengan nyeleweng. Jadi orang yang menyeleweng. Jadi jangan simpangkan, jangan dorong menjadi orang yang menyimpang, orang yang menyeleweng. Karena fa inna nasirna ala nahjil khalili Muhammadi, karena aku sedang berjalan di jalan yang ditentukan oleh Rasulullah, oleh kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikulli qaulin nastadillu bi ayatin aw bil haditsil mustaqimil musnadi. Maka apapun yang aku lakukan itu adalah sudah ada dalilnya, baik itu dalil ayat Al-Qur'an ataupun dalil hadis yang sanadnya sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan naskhu na'rifu wal umum wa innana mutafattinuna limutlaqin wa muqayyadi. Karena aku tahu tentang hadis-hadis, tentang nas-nas, hadis yang dinasakh ataupun hadis yang sifatnya umum, ya. Karena aku pernah mempelajari, pernah tahu hadis yang sifatnya mutlak ataupun yang sifatnya muqayyad, ya, yang dilepas secara mutlak ataupun yang ada reservernya, ada syaratnya, seperti itu. Wa nusus wahyillahi nutqinu fahmaha la tahsabunal fahma karra'i ar-radi. Bahkan nas-nas Allah, ya, ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'an, kita itu semuanya sudah meyakinkan kefahamannya. La tahsabunal fahma karra'i ar-radi. Jadi jangan anggap, ini sebetulnya ini adalah untuk nangkis. Sing dimaksud khafafish atau setan-setan yang gentayangan itu ya orang-orang yang mengatakan seperti itu, orang-orang yang sudah menjadi wakil itu. Orang-orang yang sudah menjadi wakil. Ini kapan-kapan nanti tak terjemahkan yang halus, ya, sekaligus buat klarifikasi ini, nanti sekaligus buat itu, buat apa namanya, ya, di posting, ya. Jadi kita semua sudah bisa, karena kita berguru, karena kita taklim, karena kita selalu mujalasah dengan para masyayikh, dengan para habaib. Kita tahu dalil-dalil nas, bahkan sudah meyakini kefahamannya, meyakinkan kefahamannya. Maka jangan anggap kalian itu, jangan anggap kami ini adalah orang yang bodoh, yang tidak tahu tentang dalil-dalil itu tadi. Wa idza ta'aradatin nusus fa innana bi usuli sadatinal a'immati nahtadi. Bahkan kalau ada yang bertentangan antar ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lain, antara hadis dengan hadis yang lain, atau antara ayat dengan Al-Qur'an, maka kami sudah punya pegangan, yaitu apa yang dikatakan pedoman-pedoman atau kaidah-kaidah yang disampaikan oleh para a'immah, yakni yang sudah dibikin mateng antara lain oleh a'immatil arba'ah, ashabil madzhab, para imam-imam madhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Lah ini syair ini adalah untuk nangkis mereka-mereka yang sok tahu, yang suka dengan mudah mengatakan bid'ah, mengatakan syirik dan lain sebagainya. Dan ini intinya adalah orang-orang yang berkata seperti itu adalah orang-orang yang menyampaikan wahyu syaitan atau menjadi wakilnya syaitan, gitu. Kalau kamu berani ya langsung ente syaitan, gitu. Kalau nggak
nggak berani ya rasa rungokna tapi tinggal nggak. Cuma ya ente kecing berarti ya gitu. Wong ente ngerti setan kan permusuhan. Ada watak setan di mukotimah itu kan sudah bukan kaleng saking seriusnya ya sinya tidak nabala. Nauzubillah ya. Iya, kita akan menjadi musuhnya setan seperti itu. Jangan jadi temannya setan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dukhuluhu ila nafsi min ahabbil abwab ilaiha. Nah ini yang keempat, strateginya setan atau metodenya setan itu masuk ke dalam hati seseorang, masuk ke dalam jiwa seseorang ya, itu melalui pintu yang paling disukai oleh si pemilik nafsu tersebut, oleh pemilik hati tersebut. Paham nggak? Paham ya? Paham nggak? Iya. Jadi misal sing paling disenangi ada apa? Yang paling disukai ada apa? Sing jawab ada, masa sinyo sing jawab. Yang paling disukai ya intinya dari situ. Maka setan itu masuknya dari situ. Yang paling disukai Uus apa? Kehidupan dunia yang paling disukai Uus apa? Masuknya dari situ. Jadi masing-masing individu itu sudah diagendakan. Oh, kayak senengnya kiye, oke senengnya kiye, senengnya. Lah itu masuknya dari situ. Masuknya dari situ. Maaf, misal ada di antara kita, naudzubillah dzalik, ada orang lah, jangan di antara kita ya. Orang yang hobi nemen kodokan. Ana boleh? Ada ya? Iya, tapi di sana orang lain. Iya. Maka untuk orang tersebut itu dimanapun ada kodokan, beritanya akan sampai. Betul nggak? Beritanya akan sampai. Lah kita orang nggak tahu apa-apa. Di Margasari dikejar, di Jibal dikejar. Apa maning perak nang pasar kelut? Itu kenapa? Ya karena selalu masuknya itu dari sesuatu yang paling dicintai. Seperti itu. Itu setan. Jadi beritanya mesti ketemu seperti itu. Ya. Wes maaf. Kalau ini ada di antara kita. Yes, termasuk al-fakir. Ya, termasuk al-fakir. Maaf. Sing jenenge wong seneng mancing itu, maka dimanapun ada spot bagus maka akan sampai pada kita. Bahkan nyetele YouTube ya nyetele. Iya enggak? Lah ini maksudnya caranya setan masuk kepada kita itu melalui pintu yang paling disukai seperti itu. Lah dengan harapan apa? Sesuatu yang paling disukai itu akan melalaikan dari perintah Allah, melalaikan sholat, melalaikan ibadah yang lain dan sebagainya. Intinya bila perlu itu setan maunya orang tersebut ya sing seneng lagi kodokan ya matine nang kodok. Nauzubillah min. Paham ya? Ini maksudnya dukhuluhu ila nafsi min ahabbil abwab ilaiha. Yes. Ikhwani rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, inna aduwallahi la yadkhulu 'ala an-nafsi illa min al-bab alladhi tuhibbu wa tahwahu li'annahu bidzalika yuhaqqiqu muradaha. Sesungguhnya musuh Allah yang dimaksud adalah syaitan itu tidak akan masuk kepada jiwa seseorang kecuali melalui pintu yang paling disukai oleh nafsu tersebut, oleh hati tersebut. Disukai ya. Li'annahu bidzalika yuhaqqiqu muradaha, karena dengan demikian si syaitan itu akan bisa menyatakan kehendaknya melalui kesukaan tersebut, akan bisa menjerumuskan melalui kesukaan tersebut. Jadi ini persis. Kemudian fayajidu syaitan minan nafsi aunan wa minal hawa madada. Jadi dari kedua belah pihak ini syaitan mendapatkan keuntungan. Dari nafsunya juga mendapatkan keuntungan, dari nafsu orang tersebut ya, mendapatkan keuntungan yaitu pertolongan karena memang sudah menyukai. Lah kemudian dari sesuatu yang disukai itu, yang disukai oleh nafsu kita itu ya, itu madad, mendapat bantuan. Udah gini aja wis misalnya pas malam Ahad itu 2 minggu sekali ada MotoGP
Iya, iya. Ada MotoGP. Itu syaitan ngingatkan Pak I itu mulai dari kemarin. Ngesukoi ajak lalen. Maka yang diingatkan oleh setan dari situ, ya, ini Pak I sudah mulai kemarin dikelitiki terus, maka Pak I sudah siap-siap kepan alasan siapa beban sing ngajak taklim pokoknya pantak tolak, ya, seperti itu. Siapapun yang mau ngajak taklim mau ditolak, sebab ya posisinya Rossi karo Marquez 1-2. Itu seperti itu, sampai seperti itu, dan akhirnya iya wes alasannya pirang-pirang kancane digorohi demi iya lah. Itu dari nafsunya Pak I yang suka MotoGP itu mendapatkan pertolongan, si setan itu dari acara MotoGP-nya sendiri mendapatkan bantuan. Sing seandainya bukan acaranya MotoGP, Pak I belum tentu bisa diselewengkan untuk tidak taklim. Contoh tok NTT insyaallah orang. Lah itu maksudnya ya, li'annahu bidzalika yuhaqqiqu muradaha ya minan nafsi fayajidu syaitan minan nafsi aunan wa minal hawa madada. Nah, yaqul Ibnul Qayyim wa hadza babu kaidihil awam. Maka ini adalah pintu yang terbesar, pintu yang terdahsyat. Jarang sekali orang yang bisa menghindar dari pintu ini, dari jebakan ini, yakni melalui kesukaan itu. Jadi kebanyakan syaitan itu berhasil melalui kesukaan. Nah, ini sudah banyak yang mengakui kalau seperti ini. Tapi orang usah dicetak-cetak nawis. Diakui dewek-dewek bae wis. Ya Allah. Alladzi yadkhulu minhu 'ala ibni Adam fa innahu yajri minhu majrad dam. Karena memang syaitan itu pada hakikatnya adalah ya, dalam menggoda anak Adam itu mengalir sebagaimana mengalir mengikuti peredaran darah seperti itu. Hatta yusadifa nafsahu wa yukhalitahu. Jadi campuri terus ente maring di. Jadi prinsipnya satu orang ini dijaga 24 jam bahkan seumur, bahkan sampai matinya itu bagaimana supaya bisa ikut jadi pengikutnya dan akan menjadi temannya di neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Wa yas'alaha amma tuhibbuhu wa tu'tiruhu fa idza arafahu ista'ana biha 'alal 'abdi wa dakhala 'alaihi min hadzal bab. Maka ya di situ bahkan seorang teman pun mau mengajak demi untuk bisa ajakannya diterima, itu biasanya ditanya, kamu sukanya apa, ya, iya. Maka nanti pada suatu ketika sudah tidak usah diajak lagi, pasti akan dengan sendirinya ikut karena sudah tahu disiapkan sesuatu yang paling disukai. Maka demikian, seperti itulah syaitan dalam rangka menyebab kita semua. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan kita bisa memerangi, insya Allah. Ikhwani rahimakumullah. Wa kadzalika allama ikhwanahu wa awliya'ahu minal insi idza aradu aghradahum al-fasidah min ba'dihim ba'dan ayyadkhulu alaihim minal bab alladhi yuhibbunahu wa yahwunahu fa innahu babun la yadkhulu an hajatihi man dakhala minhu. Maka demikian juga syaitan akan mendoktrin anak buahnya, yang termasuk anak buahnya itu adalah dari manusia-manusia yang mudah sekali dijadikan teman-temannya, ya. Ketika ya mau menunjukkan, maunya menyeretnya ke dalam sebuah kerusakan, maka itu dengan cara seperti itu, ya, mim ba'dihim ba'don ayyadkhulu alaihim minal bab, maka masuknya lewat melalui pintu yang paling disukai. Maka melalui pintu itulah tidak ada orang yang bisa masuk, ya. Jadi satu orang yang sudah diketahui kelemahannya, kesukaannya oleh setan, maka itu tidak akan ada orang lain yang bisa melewati pintu itu, kecuali orang yang kesukaannya nafsunya adalah sama. Wa man ramad dukhul min ghairihi fal babu alaihi masdud. Ya,
Maka pintu-pintu yang lain ditutup ketika orang itu sudah diketahui pintu yang paling disukai. Wahwa antariqin maksudih masdud, maka itu orang tersebut dicegah dari pintu-pintu yang lain karena setan sudah tahu pintunya cukup itu satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'allif rahimahullah ta'ala 5 at-tadarruj fil idlal. Nah ini yang kelima adalah bertahap dalam rangka menyesatkan atau menjerumuskan, itu bertahap. Ini akan menceritakan sebuah kisah. Ini kisah nyata terjadi pada seorang ulama yang ada di Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah inna syaitana la ya'til insan wa yaqulu lahu if'al hadhihi al-ma'siyah aw irtakib hadhihi al-fahisyah wa inna ma yuqarribuhu minha khutwatan. Jadi sesungguhnya syaitan itu mendatangi manusia, bahkan menemani manusia, itu tidak langsung mengatakan seperti ini, lakukanlah ini maksiat, terjanglah ini keburukan, kejelekan yang dilarang oleh agama. Enggak seperti itu. Tapi wa inna ma yuqarribuhu minha khutwatan. Tapi syaitan itu mendekati manusia untuk dijadikan temannya itu dengan bertahap. Istilahnya apa? Step by. Nah itu ente paham semua. Itu padahal lama itu. Dulu lagunya tahun 90-an. Lagu tahun 90-an. Lah itu setan seperti itu. Jadi enggak. Oke, orang enggak. Jadi misal ada tontonan orang pengen karo kanca-kancane mana, ya nggo hiburan kayak gitu enggak. Misalnya ente orang mana? Orang. Yuk mana? Ya orang. Orang pengen ya gitu. Awalnya gitu. Wa qadiman qalu, pertama setan itu dan bala-balanya itu mengatakan seperti ini, nazratun fabtisamatun fakalamun famau'idun faliqa. Ini adalah digambarkan ketika menjerumuskan kita semua kaum Adam dengan perangkap kaum Hawa. Pertama adalah pandangan, ya, makanya ada bahasa pandangan pertama yang membawa cinta. Kemudian fabtisamah, maka kemudian saling senyum. Fakalam, maka setelah itu bukan hanya saling senyum tapi terus ya saling bercakap. Oh jebule WA-nan. Tapi ben nyambung karo kae. Padahal pengine ngrem. Nggak usah ngaku sih. Setelah itu famu'idun, akhirnya perjanjian. Nah setelah perjanjian faliqaun, maka ketemu. Kalau sudah ketemu, wallahu selanjutnya terserah. Jadi nazratun fabtisamatun fakalamun famau'idun faliqa. Pandangan pertama pandangan, kedua senyum, saling senyum, ketiga saling WA, kemudian janji, kemudian ketemu. Setelah ketemu wahadza yaqul mahdzur, maka ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Ya, kalau kita tidak diketahui, kita tidak mendapat pertolongan, wallahu a'lam di situ. Ya. Maka dari itu falidzalika hadzarana tabaraka wa ta'ala min ittiba'i khutuwati syaitan. Maka dari itu Allah pun mengingatkan kepada kita itu supaya jangan mengikuti rencana atau tahapannya jebakannya syaitan. Allah bagaimana firman-Nya? Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Hei orang-orang yang beriman, kalian semua jangan mengikuti rencana-rencana atau langkah-langkahnya syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu hanya memerintahkan sesuatu yang jelek, yang najis, yang mungkar, barang-barang sing haram, hal-hal yang melanggar perintah Allah.
Fahadza nida'u syafaqatin. Kalau kalian semua tahu, maka undangan atau seruan Allah dalam ayat ini adalah seruan karena Allah sayang terhadap kita. Wa rahmatin, dan juga karena penuh kasih sayang Allah kepada kita. Minar raufir rahim. Jadi ayat ini adalah merupakan seruan dari Allah yang Maha Ar-Rauf Ar-Rahim, seperti itu. Ila ibadihi wa hadzarun lahum min ittiba'i turuqis syaitan, karena melarang, mencegah supaya kita semua tidak terjerumus mengikuti jejak langkahnya syaitan. Wa masalikihi. Terus wa munabbihan ala annahu yuhibbu 'alal 'abdi. Dan ini juga sekaligus sebagai peringatan, menunjukkan sesungguhnya Allah itu ya sangat sayang kepada, wa munabbihan ala annahu yajibu, bukan yuhibbu, yajibu 'alal 'abdi ayyughliqa babat thariq min awwalihi. Dan ini juga sekaligus mengikatkan bahwa kita semua disuruh mengunci pintu mulai dari permulaannya, ya. Iya. Kalau sudah mandang ternyata makduk kayak gitu, sudah jangan dipandang lagi. Tadi yang tidak sengaja itu insya Allah tidak apa-apa. Tapi ketika nengok lagi itu sudah dimulai berarti. Ya, sekelebatan kan kadang-kadang roh, mbuh kue papasan, mbuh kue lewat. Ya, iya, kadang-kadang lagi numpak motor, bae motornya langsung dialoni, didilang sing sepe, ya beli ke. Sedurungan tunangan maksudnya. Wallahu alam. Insyaallah niatnya bagus ya, ya. Iya, mudah-mudahan diberi kelancaran ki. Coronanya hilang terus nikah ya, ya. Lah ini apa? Wajib untuk kita semua, bagi seorang hamba itu mengunci mulai dari awal, ya. Mengunci itu maksudnya ketika tes pertama nazarah, ketika sudah melihat, maka jangan penasaran, jangan kepo untuk kayak miki siapa, kayak miki. Jadi untuk kali pertama itu adalah rezeki, tapi kalau yang kali kedua adalah musibah. Kalau setelah kedua itu nanti pengen yang ketiga, ya. Iya, saking kepone wingi ketemu neneng ruko Slawi, akhirnya nganggur langkah tujuan pengen mana-mana. Kepengen datang ke lagi dengan harapan siapa tahu dia datanglah lagi. Masya Allah. Nah ini adalah karena kita tidak mengunci. Mestinya kunci setan. Nah iya, setan berarti. Kalau udah dikunci dengan kata-kata itu maka sudah selesai. Kailayan dari jama'u fil ghiwayah wa dhalal. Tujuannya supaya kita itu tidak termasuk terjerumus ke dalam perangkapnya. Wa man fahima maqasid syariah tabayyana lahu dzalika biwuduhin. Fama qaidatu saddid dhara'i, ya, maka orang-orang yang faham dengan maksudnya syariat maka akan menjadi jelas, akan menjadi terang benderang. Ada menjadi wong corona bekong diputus, apalagi syaitan kan gitu. Jaga jarak, pakai masker, pakai kacamata, ya. Lah sampean malah golet kacamata 3 dimensi. Masya Allah. Jadi lantaran itu harus diputus, mata rantai itu harus diputus. Illa min hadzal qabil wa kadza tahrimul khulwah bil ajnabiyah wa qassil basar wa ghaddil basar. Fakun mutayaqqidhan akhil muslim li khutati syaitan wa habailihi, ya. Demikian juga dari arah ini adalah, ya, ini diharamkannya kita bersama dengan ajnabiyah yang bukan muhrim bersama. Kemudian supaya kita selalu memejamkan mata, dalam arti memejamkan mata itu jangan jelalatan pandangannya. Maka tadi setelah nggak sengaja maka jangan dicari lagi. Wis ora usah noleh maning. Ora usah noleh maning. Tapi kadang-kadang biasanya penasaran pengen noleh. Fakun mutayaqqidhan, maka jadilah orang yang cerdas wahai saudaraku, saudara muslim, ya, supaya awas dan waspada terhadap rencana-rencana jahatnya syaitan. Akan diceritakan sebuah kisah
Wa yurma an Wahab bin Munabbih, diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih qala kana abidan fi Bani Israil wa kana abada li zamani. Ada seorang di zaman Bani Israil, berarti pada zamannya Nabi Musa, yaitu Bani Israil, ya terkenalnya itu Nabi Musa. Sebetulnya sampai Nabi Isa, mulai nabi-nabi sebelumnya itu juga umatnya adalah umat itu. Cuma terkenalnya itu di zaman Bani Israil adalah Nabi Musa. Ada orang yang ahli ibadah, katakanlah kalau di sini itu adalah kiai, seorang ulama. Saking ahli ibadahnya orang tersebut tidak pernah keluar dari suro atau langgar. Kalau dulu itu suro atau langgar, zaman dulu itu abine masih menangi yang ada pakainya kayu bagus ya, ada kakinya tajuk ya, tajuk suro, musol langgar ya. Kalau sekarang itu musola bagus-bagus. Wa kana fi zamanihi salah satu ikhwah lahum ukhtun. Pada saat itu di desa tersebut juga ada satu keluarga yang hidup 4 bersaudara, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Perempuannya itu sudah menginjak gadis, berusia sudah gadis, perawan. Wa kanat bikron laisa lahum ukhtun ghairuha. Maka dari 4 saudara itu 3 laki-laki, perempuannya hanya dia satu-satunya. Ya. Fa kharajal bahthu ala thalathihim falam yadru indaman yafun. Kemudian pada saat itu ada istilahnya wajib militer. Semua laki-laki harus berperang seperti itu. Bukan disiplin darurat sipil ya, tapi apa namanya? Wajib militer. Di sebuah negara itu dalam keadaan peperangan kan ada istilahnya wajib militer. Orang-orang laki-laki situ disuruh ikut perang. Nah, pada saat itu karena wajib militer, akhirnya 3 bersaudara itu kebingungan, punya satu-satunya saudara perempuan, sedangkan tidak mungkin diajak, mau dititipkan ke siapa, mau ditinggal di mana. Akhirnya qala fa ajma'a ra'yuhum ala ayakhlufu 'inda abidi Bani Israil. Maka setujulah 3 bersaudara tersebut itu supaya anak gadisnya, saudaranya yang gadis yang perawan itu dititipkan kepada orang yang ahli ibadah tadi. Karena wakana thiqatan fi anfusihim, karena sudah terkenal ibadah dan sudah terkenal terpercaya, tidak mungkin berkhianat. Akhirnya fa'atau fasa'aluhu ayakhlubuha indahu fatakunu fi kanafihi wa jiwarih. Akhirnya mendatangi orang ahli ibadah tersebut, 3 bersaudara tersebut, mengatakan, aku akan menitipkan adikku yang masih gadis ini di tempatmu karena kami bertiga harus pergi berperang. Seperti itu. Aku percaya kepada engkau. Itu. Ila ayyarji'u min ghazatihim fa abadzalika. Lah karena wong alim bukan ana fitnah, akhirnya ora gelem. Allah yahfad alhamdulillah. Apa lagi gue? Fa abadzalika wa ta'awwadza billah azza wa jalla minhum wa min ukhtihim. Ora aja. Jangan di tempatku, di tempat yang lain saja. Qala falam yazalu bi hatta a'ta'ahum fa qala anziluha fi baiti halin mausumati. Akhirnya setan menyatakan terus wong sing paling dipercaya ya iya, yang dipercaya cuma ini. Wes walhasil gini aja, sudah aku percaya sama kamu insya Allah bisa menjaga. Jangan ditempatkan di musola sini, tapi di rumah yang ada di hadapan musola, rumah yang tidak ditempati itu untuk tempat saudaraku ini, seperti itu. Qala fa'anjaluha fi dzalikal bait. Akhirnya disetujui, gadisnya itu dititipkan dan ditempatkan di rumah. Semantalaku wa tarakuha. Apa? Bibende. Maksudnya ente sing pengen titipi apa? Akhirnya disepakati gadis itu dititipkan. Wes ke tak singkat baik. Tak singkat ya. Tak singkat sampai ceritanya selesai. Insyaallah cerita ini kalau dibaca pun ya sama seperti itu ceritanya. Walhasil akhirnya disetujui 3 bersaudara ini pergi berperang dan gadisnya yang saudaranya yang masih gadis ditempatkan di rumah di tempat depan musola yang biasa buat beribadah ini. Lah karena punya tanggung jawab, si kiai ini, si ustadz yang ngalim ini itu kan setiap hari ngasih makan
ngasih makan. Karena orang alim jangan sampai ketemu langsung ya. Maka setiap ngasih makan itu cuma ditaruh di depan pintunya musola tempat dia ibadah. Jadi dia hanya turun ke depan pintu makan, kasih suara, makannya sudah siap, silakan diambil. Maka tidak pernah melihat. Walhasil setan ngerayunya bagaimana? Setan, gue ngerkaya gue sampai tanggung jawabnya orang bener. Kalau begitu kamu tanggung jawabnya nggak benar. Kenapa? Karena membiarkan seorang wanita, apalagi masih gadis, justru yang suruh keluar rumah lah. Kamu yang ada di dalam, seperti itu. Ya. Itu sebetulnya sudah berlaku lama, itu sudah berjalan lama. Yang cuma dikeluarkan di depan pintu. Lah terus akhirnya itu ditaruh di dalam perasaan dan pikiran. Iya ya, berarti yo ngargai kita orang tanggung jawab, membiarkan kayak umpamanya ada wong liya sing weruh malah bisa mungkin jadi bahaya nih gitu. Akhirnya setan ngomong ini, dekatkanlah ke pintu rumah tersebut, di depannya saja. Akhirnya kemudian ganti yang tadinya di depan pintu musola, pintu suro, akhirnya diantarkan ke depan pintu rumah yang ditempati, seperti itu. Kasih suara, makanan sudah disiap di depan pintu rumah, ambil. Masih tetap tidak melihat, dan itu berjalan lama juga. Maka setan itu ada yang ngetengkreng di sana, ada yang di sana, terus dipantau terus. Udah tahapannya udah berjalan seperti itu. Walhasil terus kamu tahu gak? Itu di rumah itu hidupnya berempat bersaudara. Setiap harinya bercanda, setiap harinya ada yang diajak ngobrol. Membiarkan dia sendirian tanpa komunikasi, tanpa apa, kan berarti membuat jenuh kamu gitu. Terus akhirnya ya PSBB dilakukan. Lah iya, antara suro dengan rumah itu ngobrol biasa seperti itu, jarak jauh. Akhirnya setan terus, kamu masa iya membiarkan wanita itu bersuara keras-keras, nanti kalau didengar yang lain gimana? Jaraknya jangan di sini, tapi kamu dari pintu, dia juga dari pintu, di samping bisa saling gitu. Maka dia akan lebih terhibur. Ya. Maka demikian terus jalan dari tahapan ke tahapan, dari tahapan ke tahapan, sampai setan dia akan merasa lebih terhibur lagi dan juga terhormat lagi kalau kamu itu ngomong memanusiakan dia, ngomongnya dengan berhadap-hadap, berdekatan. Sudah PSBB tidak ada, apalagi lockdown nggak ada, udah. Akhirnya tanpa jarak. Memang masih berdiri di depan pintunya ngomongnya, cuma kan sudah berdekatan seperti itu. Seandainya ada orang lewat, kamu nanti dikira lagi apa? Yang satu ada di dalam, yang di luar, gitu. Lebih baik masuk, kan malah tambah aman, lebih. Setan itu seperti itu terus. Sabar repor, jare setan ora pan sabar primen, wong awit jawane ditok nasi kursus surga sampai saiki bisa sabar repor, apa maning cuma ngenteni pirang-pirang bulan. Jadi itu dalam proses hanya berapa bulan untuk menjatuhkan orang yang alim repor. Walhasil akhirnya berdekatan. Lah di sisi lain ini juga dikelitiki. Yang perempuannya dikelitiki. Yang kamu hadapi itu ustaz, yang kamu hadapi itu kiai, orang alim, maka kamu kemproh kayak gue misalnya, kan otomatis akhirnya dandan, ya, iya, lah kira-kira wis dandan terus yang teka adik, iya salah. Ini orang cantik-cantik. Lah walhasil wes, ini cerita panjang itu, dari tahapan ke tahapan itu butuh waktu lama, sing akhirnya sama-sama dilupakan sudah. Kamu itu hidup hanya berdua, ndak usah ragu lagi setannya. Setan sampai gitu terus, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu dari Pak. Nggak terus kembali lagi ibadah lagi, tobat lagi. Sing walhasil akhirnya terjadilah hal-hal yang di luar wewenang kita, sensor wes.
sensor. Walhasil dari kejadian tersebut wallahu a'lam, di situ terjadi terus atau wallahu a'lam, yang jelas akhirnya sang gadis itu akhirnya hamil dan kemudian sampai beranak. Itu sebetulnya masih tenang. Masih tenang. Kenapa? Karena ini ini memang tempat khususnya orang alim ini yang tidak diganggu oleh orang banyak. Jadi nggak ada orang yang bersosialisasi di situ, nggak ada. Jadi setan, kamu sudah sampai ini, kamu nanti pada saatnya orang akan tahu kapan kamu menikahi gadis itu, kok akhirnya sampai punya anak, maka belum ada orang yang tahu, anak itu bunuh saja. Masalah walhasil dibunuh. Sakwise anaknya dibunuh, setan, kamu tetap akan ketahuan kalau kamu enggak sekalian bunuh anak gadis tersebut. Masya Allah. Walhasil akhirnya anaknya dipateni, setannya gadisnya dipateni, dikubur jadi siji tutupi waktu gede tok wes ngubure ya nang jero omah kayak gini. Itu udah ada pintu kedua dikuburkan sudah. Lah singkat cerita, ini sudah kembali ke musolanya dan beribadah. Wallahu a'lam apa yang ada di hati dan pikirannya, yang jelas sudah mengalami banyak kejadian, mulai dari dia sendiri tidak tahu sampai dia tahu, seperti itu. Akhirnya kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya itu pulang, selesai peperangan, selesai, dikirim dari medan perang, selesai, semuanya selamat, alhamdulillah selamat, sampai datang dan tanya, mana saudara perempuan kami? Belum jawab, wis nangis disit, tunjukkan kesedihan, ditunjukkan kesedihan. Walhasil dijawab bahwa mati, kuburannya nang kono, tapi bukan tempat yang benar-benar buat mendem, tuh kuburannya di situ. Akhirnya sing telu ziarah, kirim doa, dan juga pada nangis di situ. Wis pulang, wis walhasil gitu. Enggak, sampai sejauh ini berarti masih aman. Syaitan itu tidak akan pernah rela, apalagi sudah memberikan kenikmatan seperti itu tadi, kecuali ini orang harus menjadi sesat dan benar-benar menjadi teman di neraka. Padahal ulama kiai. Akhirnya apa? Di suatu malam syaitan ini datang. Syaitan ini ketuanya memerintahkan, temui 3 bersaudara itu, kalian langsung bareng ya, kasih penjelasan dalam tidurnya. Walhasil 3 bersaudara ini bermimpi, mimpinya sama persis, yang menjumpainya pun orangnya sama persis, nyamar sebagai seorang musafir seperti itu. Kalian itu semua, kamu itu dibohongin, kamu yang sebetulnya itu gadis adikmu itu ya, itu dihamili oleh dia, bahkan sampai punya anak. Untuk menghilangkan jejak akhirnya dibunuh, anaknya juga dibunuh, adikmu juga dibunuh. Kalau nggak percaya, tengok saja, kuburannya masih ada. Kuburannya adalah tempat menyimpannya adalah di belakang pintu rumah, di dalam seperti itu. Lah, begitu tangi esok-esok ketemu, ngimpi, herannya ngimpine pada kabeh. Asale yang 2 itu sudah anggap wah itu mimpi sudah, seperti itu. Baik, karena ingin menjerumuskan si kiai ini tadi, ya akhirnya sepakat untuk diadakan di parani maning, terus akhirnya dibongkar, memang iya di situ ada mayatnya seperti itu, dan akhirnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang ya. Hukum yang terjadi pada saat itu adalah orang tersebut disalib seperti itu. Maka sudah dibanda di kayu atau bambu, intinya disalib seperti itu. Itu setan itu masih ngomong lagi, intinya, aku yang telah membuat skenario ini semuanya. Kalau kamu kepengen selamat, kalau kepengen tuntas urusannya selesai dan kamu selamat, maka ikuti aku. Ikuti
ikuti aku. Sing akhirnya dia sampai akhirnya belum dieksekusi mati, mengikut apa yang menjadi kemauannya setan. Akhirnya dia meninggalkan agamanya dan menjadi kufur, matinya kufur. Wah, subhanallah. Maka setan ini ya, kalau dikatakan hanya supaya berbulan-bulan atau bertahun-tahun, orang sudah dari dulu sabar. Maka jangka waktu yang hanya beberapa bulan sampai beberapa tahun itu adalah waktu yang sedikit. Maka kita yang harus dipersiapkan adalah setiap saat, setiap hari, setiap waktu kita berperang dengan syaitan. Kalau kita tidak memerangi berarti kita yang akan kalah, seperti itu. Maka setiap kesukaan yang kaitannya dengan nafsu, maka itu sudah pasti itu adalah jebakan syaitan. Seperti itu. Ya, di sini kembali bahwa kita harus mengunci daripada awalnya. Saddid dzara'i itu adalah memutuskan mata rantai atau mengunci pintu dari awalnya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makayidis syaitan, dari rekadayanya syaitan, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat, tetap di dalam manhaj, di dalam thariqah yang ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walafu minkum wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya 'azimas sultan, ya qadimal ihsan, ya da'iman ni'am, ya katsiral jud, ya wasi'al 'ata, ya khafiyal lutfi, ya jamilas sun'i, ya haliman la ya'jal. Shalli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim warda 'anil sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra. وأنت ربنا حق ونحن عبيدك رق وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف يسر علينا كل عسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا رجاؤنا وصلى الله على سيدنا وعلى رسوله وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا وعلى رسوله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة وآمن الرعاة واغفر ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم عليه عند الحب وآله وصحبه عند تشصب والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين رب العالمين. قبل بسن أسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.